Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma israh lana sudurana wa wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'ah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifada wa istifadah wa hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawainal i'tikafa fi hadzal masjid madumna fiha lillahi ta'ala. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk berkumpul sekian kalinya dalam menghadiri pengajian rutin kita, yaitu pengajian pembahasan fikih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghijrahkan kita minadz-zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pembahasan kita pada minggu yang lalu, bahwasanya kita sudah masuk kepada bab tentang al-mubtilatus shalah, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yang dimana pada minggu kemarin kita membahas tentang yang membatalkan sholat itu ada 4 ya, dan kita sudah bahas rinci kemarin, itu baru 2. Yang pertama al-kalam, yaitu berbicara. Ketika sholat, ketika kita berbicara kemudian yang keluar itu lebih daripada 3 huruf, maka itu otomatis apabila disengaja maka hukumnya batal sholat kita. Begitu juga yang melebihi daripada 3 kata atau lebih dari 3 kata misalkan, dan itu tidak sengaja misalkan, dan juga membatalkan sholat apabila melebihi dari 3. Idza kana katsiran 4 kalimat fa aksar, apabila lebih dari 4 kalimat. Yubtilu mutlaqan, ini dapat membatalkan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi kalau sedikit tanpa disengaja, misalkan mengucapkan terkaget, misalkan astaghfirullahaladzim, misalkan suatu hal yang tidak kita ingin ucapkan ketika sholat, maka itu tidak membatalkan sholat apabila masih kategori sedikit. Tetapi beda, misalkan ada petir pak, misalkan kan dung, astagfirullahaladzim, kaget saya, kalau ini kan melebihi dari berapa kata gitu kan. Apabila panjang maka ini membatalkan sholat. Itu yang seperti yang kemarin. Kemudian setelah yang pertama berbicara, kemudian yang membatalkan sholat yang kemarin juga kita bahas ada al-fi'lu kasir, yaitu menggerakkan badan, menggerakkan anggota badan ini melebihi daripada 3 kali. Ya. Wa huwa salah suharakat walau sahwan bi syartin an takuna mutawalliyat. Ya, menggerakkan anggota badan secara 3 kali berturut-turut ini membatalkan sholat. Walau dia sengaja, walau dia tidak sengaja, misalkan lupa misalkan atau lalai, maka membatalkan sholat, dengan syarat apabila gerakan 3 tersebut 3 bersamaan. Contohnya gerakan yang besar, misalkan 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah seperti ini jelas membatalkan. Tetapi berbeda seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, kalau gerakannya itu tidak mutawaliyah, tidak berbarengan, seperti gerakan pertama sekali tiba-tiba kan gatal, kita pengen garuk. Ini gerakan masuk, berdiri, bergerak ke atas, kemudian kembali, ini dihitung 1 gerakan. Kemudian sejenak, kita berhenti sejenak, kemudian setelah rakaat kedua kita sentuh lagi, misalkan. Ini masih hitung 1 gerakan. Karena apa? Jedanya lama.
Karena kemarin kita bahas jeda di sini adalah dengan sebatas mengucapkan subhanallah atau kadar surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi seperti itu, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat. Ada gerakan-gerakan kecil juga tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau bisa untuk dihindari, Pak. Jangan tentang da'anu kan tetap kita laksanakan. Kalau bisa kita dalam keadaan khusyuk. Kecuali ada suatu hal tidak bisa kita hindarkan, misalkan gatal, misalkan ada nyamuk gigit misalkan. Maka ketika gerakan kecil itu tidak dihitung gerakan banyak. Seperti menggaruk, jari-jarinya banyak menggerak misalkan. Seperti ini kan melebihi kan mutatawulian. Ini kan terus menerus ini. Misalkan lebih 4 kali, 5 kali kadang. Nah ini tidak dihitung 3 kali. Ya, karena gerakan kecil. Dan ini tidak apa-apa. Tapi apa Pak? Tapi makruh kalau kita sering Pak ya. Kalau bisa ditahan ketika sholat. Kecuali dalam kondisi kita sudah tidak tahan. Maka tidak apa-apa. Karena itu tidak membatalkan sholat. Kemudian dan sekarang adalah masuk kita adalah yang membatalkan sholat yang ketiga adalah makan. Ya, makan. Memang terkadang kita Pak ya tidak masuk akal loh sholat kok makan gitu. Karena masalahnya ibadah-ibadah yang lain itu kalau makan kita tidak apa-apa. Tetapi di dalam sholat itu jelas betul-betul ketika beribadah, ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada gerakan-gerakan khusus yang harus dikerjakan dan ada gerakan-gerakan khusus yang tidak boleh kita kerjakan. Termasuk apa? Yang biasa kita laksanakan yaitu makan dan minum di dalam sholat itu diharamkan. Ya. Mengapa diharamkan? Karena memang ini agar membantu. Kenapa? Di dalam sholat itu kita khusus satu gerakan. Kalau otomatis sambil makan ya otomatis apa? 2 gerakan yang kita pikirkan. Otomatis khusus untuk apa? Gerakan khusus yang kita kerjakan. Sehingga apa? Para ulama maupun mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW mengkategorikan bahwasanya makan ketika sholat ini membatalkan sholat. Baik dia makannya sedikit maupun banyak. Ya walaupun anak-anak kecil kan biasa Pak. Kalau ada makanan sambil makan gitu sholat. Ya walaupun kalau memang mereka tidak tahu itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah tahu ya jelas deh ya batal sholatnya kalau makan ya. Apalagi makan kecil-kecil sembunyi-sembunyi dalam sholat batal. Begitu juga orang dewasa Pak. Terkadang kita tidak sadar. Contohnya misalkan habis maghrib ada tahlilan misalkan. Ternyata yang disidangkan itu lauknya apa? Misalkan kambing, sapi dan lain sebagainya. Dan kita makan, ternyata yang masak ini dagingnya keras. Jadi apa? Ketika sholat itu masih menempel di gigi kita. Pas kebetulan imamnya nih bacanya panjang. Sehingga apa? Ketika sholat akhirnya apa? Gigi ini meraba-raba kiri ke kanan apa lidah, meraba ke kanan kiri sehingga ketemu itu daging yang kecil tadi itu. Karena daging mahal di pasar akhirnya kita telan. Nah dalam kondisi seperti ini jelas membatalkan sholat. Adapun perinciannya adalah akan kita bahas. Wafi tafsil, ada pembahasan secara detail. Seperti apa? Idza kana kasiron yubtilu mutlaqan. Kalau makannya banyak Pak, misalkan ketika sholat itu makannya banyak, misalkan ya mungkin ada orang tidak tahu kan, karena mungkin biasa kita tidak tahu kan, mungkin ada orang tidak tahu tiba-tiba karena ada di sampingnya makanan sambil sholat diambil tangan, ambil makan gitu. Atau ada kue-kue sambil sholat sujud dia ambil dia makan karena dia tidak tahu mungkin kan, karena ini jelas dapat membatalkan sholat seperti hal ini. Sawaun kana sahwan au amdan, baik dia itu karena tidak tahu ataupun sengaja. Yang kedua, idza kana qalilan. Nah, yang kedua bagaimana yang dia makan ini sedikit? La yubtilu illa idza ta'ammada. Nah, yang makanan sedikit ini yang kita bahas, Pak, ini tidak membatalkan sholat kecuali kita sengaja, ya. Misalkan lagi sholat dan kategori makanan sedikit ini sebagaimana? Sedikit ini bagaimana sih? Maksudnya sedikit gimana? Apakah sebiji jagung? Apakah sebesar jempol? Atau apakah sebesar kacang-kacangan?
Dan para ulama di situ menjelaskan, ad-dobit al-aqli qalil huwa al-urf. Yang sedikit ini yang biasa dijadikan kecil bagi masyarakat. Dan para ulama mendetailkan yang kecil di sini adalah wa qaddarahu ba'duhum biqadrim simsima au simsimaten, dengan biji wijen. Wijen itu kecil loh, Pak. Ya, kalau ini misalkan ya kecil aja nih kan, ya istilahnya kayak gigi lah. Kecilnya kayak gitu. Ketika kita misalkan tidak sengaja menelan, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau ada yang sebiji, misalkan sebiji kacang ya nyangkut di gigi, nah ini apabila kita telan dan kita tahu ini membatalkan sholat, terus kita sengaja, maka ini hukumnya membatalkan sholat. Wa yulahis annal akla katsir nasiyan yubtilu shalah wala yubtilu shaum, ya. Di dalam salat apabila makan secara tidak sengaja, ya Pak, apabila makannya banyak dia tidak sengaja tapi banyak dia makan, tetap membatalkan salat. Berbeda ketika kita lupa dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa kita lupa, Pak, kita berpuasa, itu enggak apa-apa, masih bisa melanjutkan puasanya. Tetapi kalau kita sengaja makan ketika puasa, ya jelas membatalkan. Tetapi kalau tidak sengaja, itu tidak membatalkan karena sebab lupa. Begitu juga di sholat, berbeda, ya. Berbeda sholat kita sengaja terus kita lupa, atau kita sengaja maupun kita lupa, tetap membatalkan sholat, kecuali makan yang bentuknya sedikit sekali tadi. Li'annal musalli hayatan tuzakkiruhu annau fi sholati bi khilafi shaum. Kenapa di dalam sholat kemudian di dalam puasa itu berbeda? Ya jelas, Pak, karena di puasa ini cuma ada gerakan yang tidak mengingatkan kita, sehingga Pak, banyak orang itu lupa ketika dia sedang puasa, tapi keingat makan dia lupa. Karena tidak ada gerakan yang mengingatkan. Berbeda ketika sholat, dari awal takbir dia sedang sholat, sehingga apa? Tidak ada kemungkinan dia tuh lupa ketika makan, kecuali dia keluar dari sholatnya atau bermain-main ketika sholat. Ya, maka dari itu ketika makan di dalam sholat dapat membatalkan puasa. Begitu juga ya, air-air misalkan bekas kumur, misalkan ya bekas wudu masih ada menempel di dalam mulut, atau bekas makanan, ini kalau kita sengaja kita telan, Pak, ini dapat membatalkan sholat. Ini yang ketiga yang membatalkan sholat. Kemudian adapun yang keempat yang dapat membatalkan sholat adalah tarku ruknin min arkanis sholat, meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Dan adapun rukun-rukun sholat seperti yang kita bahas pada sebelum-sebelumnya, baik itu syurut maupun rukun, apabila kita tinggalkan, Pak, seperti tidak membaca Al-Fatihah, ya, seperti tidak niat misalkan, ya, seperti meninggalkan rukun-rukun tidak menghadap kiblat, atau meninggalkan rukun-rukun surut-surut sholat, misalkan tidak masuk waktu, atau yang lain tidak bernajis misalkan, ya, atau dalam terbuka aurat kita, dan ini semua yang rukun-rukun kita tinggalkan, maka dapat membatalkan sholat kita. Jadi ini 4 pembahasan kita yang dapat membatalkan sholat, ya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena sebentar nanti ada namanya sujud sahwi yang akan kita bahas, ya, setelah sholat. Karena apa? Karena manusia ini hadirin rahimakumullah, kita saja ulama sudah menjelaskan detail rukun, syarat, sunnah-sunnah sholat yang dapat membatalkan sholat. Terkadang manusia juga kadang lupa. Terkadang manusia lupa, sehingga dapat meninggalkan suatu rukun maupun sunnah-sunnah yang abad maupun ahad, sehingga apa? Terkadang ia tinggalkan. Maka ada namanya nanti ketika kita tinggalkan hadirin rahimakumullah, itu harus dilengkapi dengan sujud sahwi. Dan ini yang akan kita bahas setelah pembahasan al-mubtilati sholat. Al-babu sujudus sahwi, ya, bab tentang sujud sahwi. Apa itu sahwi? Sujud sahwi secara bahasa hadirin rahimakumullah an-nisyan, yaitu lupa. Lupa di dalam bahasa Arab, lupa di dalam apa? Dalam bahasa Arab ini berbeda. Al-sahwu sama nisyan. Lupa sama lalai di dalam bahasa Arab ini beda, Pak. Kalau lupa, orang yang betul-betul lupa ketika diingatkan dia tidak tahu.
Harus butuh namanya apa? Misalkan membaca lagi, untuk diberitahu lagi, begini, begini, begini. Ini namanya lupa di dalam bahasa Arab. Tetapi kalau di dalam, kalau sahwu lalai, ketika diingatkan, dia langsung ingat. Ya, ada sedikit perbedaan. Walaupun bahasa Indonesia dua-duanya sama, namanya lupa ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, nisyan, wasahwu ini berbeda. Nisyan ini betul-betul sama sekali tidak ingat. Kalau sahwu ini masih ingat, tapi samar-samar ya. Seperti itu. Bagaimana hukumnya sujud sahwi ini? Hukmuhu sunnatun muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Otomatis apa hadirin rahimakumullah? Walaupun dia hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ini sangat dianjurkan ketika kita meninggalkan suatu sunnah abad. Sunnah-sunnah abad yang di dalam sholat. Nanti penjelasan sunnah abadnya apa, sunnah ahadnya apa. Ketika kita tinggalkan sunnah abad tersebut, maka kita harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Dan hukumnya ini sunnah Pak, kecuali satu, wajib. Sujud sahwi ini bisa jadi wajib. Bagaimana maksudnya bisa jadi wajib? Contohnya Pak, fala yakunu wajiban illa fi halatin wahid wa hiya sujudul ma'mun li mutabati imami fa illam yutabihu batalat salatu. Misalkan imam Pak di salat berjamaah. Lagi sholat berjamaah, ternyata imamnya tidak langsung salam. Kita yang di belakang tidak tahu. Imamnya tidak langsung salam, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Lah makmum di belakang tidak tahu. Lah tadi imam meninggalkan apa? Tadi imam lupa apa? Tadi imam apa ketinggalannya? Si makmum tidak tahu. Dan posisi si makmum di sini, dia tidak bisa menghukumi sujud sahwi di sini hukumnya sunnah, sehingga dia tidak mau ikut imam sujud, karena dia alasan tidak tahu imamnya salah di mana, akhirnya dia mau sujud. Nah hukum kita di sini Pak, tidak mengikuti imam sujud sahwi, maka hukum sholat kita batal. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah ada syarat yang namanya mutaba'atul lil imam, muwafaqatul ma'mum lil imam, muwafaqul ma'mum lil imam, harus mengikuti gerakan imam. Ya, walaupun kita tidak tahu Pak, oh imam ini meninggalkan apa, ya tadi rakaatnya sempurna gitu, ya mungkin ada sunnah-sunnah abad, misalkan pas tasyahud awal dia nggak baca selawat Nabi, misalkan pas tasyahud akhir dia lupa, maka di sini harus diganti dengan sujud sahwi. Dan kita posisi makmum harus mengikuti imam, ya. Mahalluhu, terus letaknya di mana hadirin rahimakumullah? Sujud sahwi ini letaknya di mana? Ya, sujud sahwi di mana? Mahalluhu ba'da tasyahud akhir qabla salam, ya. Letaknya adalah setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Misalkan Bapak sholat, misalkan ketika sholat sendiri misalkan. Ketika sholat subuh misalkan, ternyata lupa baca kunut. Ini paling banyak terjadi ini Pak ya. Lupa baca kunut. Ketika lupa baca kunut, otomatis Bapak jangan ngulang sholatnya gitu. Kecuali posisi Bapak ketika ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ketika posisinya mau sujud tapi lupa baca kunut, pasti ingat setengah gitu. Bapak masih boleh kembali untuk membaca kunut. Tetapi kalau sudah mendekati sujud, itu harus ditinggalkan kunutnya, kemudian disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan sudah hancur sujud, kemudian tasyahud akhir, salam, lupa bacaan sujud sahwi, cuman ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa enggak dibaca. Tetapi afdolnya ini enggak ditinggalkan karena sujud kunut ini termasuk sunnah muakkad, sunnah abad di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nanti ada penjelasannya lebih detailnya bagaimana meninggalkan kunut di dalam sholat. Seperti itu. Maka letaknya ketika lupa membaca kunut, posisinya apa? Harus sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud 2 kali. Allahu Akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, bacaan-bacaan antara sujud biasa, kemudian sujud lagi sudah subhanahu la yanamu wa la yashu. Kemudian Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kok bisa ada sujud sahwi ini Pak? Karena ini yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW sama kita. Ya, ketika itu Nabi Muhammad berarti otomatis Nabi Muhammad ini pelupa juga dong, ya kan? Karena ada orang yang tanya, kalau ada sujud sahwi berarti Nabi Muhammad kita tidak sempurna dong, misalnya lupa gitu.
bilang sholat. Karena kejadiannya terjadi 5 kali, Pak. Dan lupa ini yang harus kita bedakan. Nabi Muhammad ini basyarun, tetapi la kal basyar. Nabi Muhammad ini sama seperti kita, Pak. Kadang tertawa, kadang tersenyum, kadang berkeringat, meludah dan sebagainya, dan bahkan lupa, kadang sakit. Tetapi apa? Sakitnya beliau, lupanya beliau, keringatnya, ludahnya dan lain sebagainya itu berbeda dengan kita. Ini yang harus kita ketahui. Beliau memang lupa, tetapi apa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang lupakan beliau. Lupakan, berikan lupa agar apa? Agar para sahabat tahu ketika lupa begini caranya. Sehingga apa? Lupanya beliau itu memberikan tasyri', suatu syariat yang harus dikerjakan ketika terjadi. Dan ini yang harus kita ketahui. Fa sajada Nabi li sahwi khamsal marat. Jadi Nabi pernah sujud sahwi itu 5 kali, Pak. Terjadi selama masa hidupnya itu terjadi 5 kali. Yang pertama, marratan syakka fi adad rakaat. Nabi pernah sujud sahwi karena sebab ragu dalam bilangan rakaat. Ini 3 apa 4 ya, ini 3 apa 4. Biasa kita, Pak. Nabi aja lupa, apalagi kita. Nabi aja pernah dilupakan, apalagi kita. Kan biasa sholat sendiri, kalau sholat berjamaah kan enak, Pak. Kalau sholat sendiri ini paling luar biasa godaan setannya. Allahu Akbar, sudah rakaat pertama, rakaat kedua, padahal baru bangun dari tasyahud awal. Bingung saya ini terakhir apa enggak, biasa ini kan, Pak. Nanti penjelasannya dalam kondisi kita seperti ini kayak mana, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, terjadi yang kedua kali, marratan qamma min rakatani bila tasyahud. Nabi pernah berdiri di rakaat, bangun dari rakaat kedua itu tidak membaca tasyahud awal. Nah, ini biasa kita terjadi juga, Pak. Ya kan? Salat tiba-tiba di tahiyat akhir tadi sudah tasyahud awal apa enggak ya? Tasyahud awal apa enggak? Biasa terjadi kalau sholat sendiri, apalagi sholatnya yang terburu-buru, apalagi sholatnya memang banyak pikiran, ini biasa terjadi. Kemudian yang ketiga, wa marratan sallama min rak'atain. Pernah juga Nabi Muhammad SAW itu lupa, tiba-tiba apa? Salam aja di rakaat, karena ada sujud sahwi juga setelah salam, Pak. Letaknya setelah salam. Tetapi mazhab Syafi'i meletakkannya itu sebelum salam. Wa marratan syakka fi rak'atin khamisah. Nabi gak pernah di rakaat yang kelima itu ragu. Ternyata sudah rakaat kelima. Pernah. Ya. Jadi inilah wa hikmatu sahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mar li ajli tasi. Adapun hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lupa di dalam rakaat salatnya ini untuk mentasyri'kan, mensyariatkan para sahabatnya agar tahu ketika terjadi seperti ini yang dilakukan, ya. Wa kana sahwa amma siwallah wa qad qala ba'dhum fi zalika. Ini. Teruslah bagaimana sujud sahwi ini, hadirin rahimakumullah. Sujud sahwi ini terjadi dilaksanakan kaifiyatu, tata caranya adalah sajdatani ka sujudit sholat. 2 sujud seperti sholat biasa, Pak. Seperti sujud biasa. Ya, ma yaqulu fi sujudi shalah wastahsana ba'dhum an yaqul idza fa'ala bisababin nasyan. Jadi bagusnya ketika kita lupa hendaknya membaca doa subhanalladzi la yasu wa la yana. Maha suci Allah yang tidak lalai dan tidak juga tidur. Dan ini yang dibaca ketika sujud. Kemudian hadirin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Ustadz ini kan sujudnya 2 kali, bolehkah itu sujudnya sekali aja? Ya kan? Misalkan lupa sekali saja. Tidak boleh. Sujudnya harus 2 kali. Jadi tidak boleh sekali. Misalkan kan sekali aja lah. Misalkan banyak betul 2 kali, sekali aja cukup misalkan. Nah, ketika mengucapkan seperti ini apa? Tidak boleh. Boleh, Pak, kita gunakan sekali dengan apa? Dengan halat dalam kondisi seperti yang disebutkan para ulama. La yajuzu illa iza sajada al-ula thumma arada an yaktafi biwahid fa huna yajuzu fala yajuzu yaktafi biwahid. Tidak. Jadi ketika kita sudah sujud sekali, kemudian kita sudah mau bangun dari sujud sekali tersebut, kita bilang apa? Cukup sekali aja lah. Dan dalam kondisi ini tidak apa-apa, boleh. Tetapi dalam kondisi ketika mau selesai sudah tahiyat, terus kita mau lihat nanti sujudnya misalkan dalam hati kita ingin sujud sahwi ini cuma 1 kali aja, maka tidak boleh. Tetapi ketika kita kerjakan sekali, kemudian kita mau cukupkan sekali, itu boleh, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah. Hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wala sahwu wa yusannu lahu sujud syahwi fama huwa. Jadi ada perkara, hadirin rahimakumullah,
Itu suatu perbuatan yang tidak membatalkan apabila kita kerjakan sengaja, begitu juga tidak membatalkan apabila kita lupa atau lalai. Akan tetapi di dalam kondisi ini kita disunahkan untuk sujud sahwi. Apa posisi tersebut? Wa naqlu ruknil qauli ila ghairi mahali, yaitu meletakkan rukun qauli pada bukan tempatnya. Seperti membaca Al-Fatihah, Pak. Ketika membaca Al-Fatihah di dalam, misalkan dibaca Al-Fatihah ketika kita ruku, misalkan baca Al-Fatihah kita ruku, memindahkan bacaan tersebut pada bukan tempatnya. Dalam posisi ini kita harus disunahkan sujud sahwi, Pak. Ya. Padahal rukun qauli sini kalau kita kerjakan la yubtilu amdu, sengaja tidak membatalkan gitu. Wala sahu, begitu juga lalainya tidak membatalkan. Tetapi apa? Ketika menaklul qauli, memindahkan rukun qauli tersebut bukan pada tempatnya, kita disunahkan untuk apa? Membaca atau melaksanakan sujud sahwi. Begitu juga ada fiil yang mengerjakan tidak membatalkan, apabila tidak dikerjakan tidak membatalkan juga dan lain sebagainya. Ini penjelasan detail para ulama, tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Kemudian asbab sujud sahwi. Ini yang kita perlu hadirin. Sebab-sebab kenapa bisa kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang pertama seperti kita ucapkan, fi'lun ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan ka aklil qalil, ya. Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan dengan sengaja tidak membatalkan. Wala yubtilu sahwu, begitu juga tidak membatalkan baik sengaja maupun dia tidak sengaja. Iza fa'alahu nasiyan, seperti apa? Kala aklil qalil, seperti yang kita bahas tadi, makan yang sedikit sekali, ya, seperti biji wijen tersebut, ya ukurannya ada makanan tersisa di mulut kita sedikit sekali, kita sengaja maupun tidak sengaja, kita sengaja misalkan kita lupa, misalkan ini tidak membatalkan sholat, kita lupa misalkan, atau berbicara atau yang lain seperti yang berbicara misalkan tidak sengaja misalkan, ataupun tidak sengaja tetapi apa, lupa gitu mengucapkannya, tiba-tiba mengucapkannya, maka dalam kondisi ini kita dianjurkan apa? Untuk sujud sahwi. Yang pertama, hunaka fi'lun la yubtul amdu wa sujud sahwi wa naqul qauli, seperti yang memindahkan rukun qauli tadi, Pak. Baca Al-Fatihah di raka di ruku misalkan, atau di sujud misalkan. Yang rukun qauli yang harusnya ketika berdiri itu kita baca ketika sujud, ini juga disunahkan kita apa? Untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua menyebabkan kita sujud sahwi adalah tarkul ab'ad, meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Jadi itu sunnah di dalam sholat itu ada dua, Pak. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat apabila kita tinggalkan, ini tidak membatalkan sholat, tidak juga dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Berbeda sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad apabila kita tinggalkan, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa ini sunnah ab'ad? Yaitu pertama adalah tasyahud awal. Yang pertama tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi ketika kita lupa baca tasyahud awal, maka kita dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi. Begitu juga, Pak, misalkan kita tasyahud awal, Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita tidak baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, kita tinggalkan, langsung berdiri begitu tanpa Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika meninggalkan salawat Nabi juga, maka kita harus apa? Sujud sahwi. Kemudian yang kedua, rukun apa? Sunnah ab'ad di sini adalah kunut, ya. Membaca kunut. Membaca doa kunut ketika sholat, ketika kita lupa baca ketika sholat sendiri, maka kita harus apa? Sujud sahwi. Wa qiyamuhu, begitu juga berdirinya. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Begitu juga, Pak, ketika baca Allahumma hadina fiman hadayat wa afina fiman afait wa ta'alana wa ta'ala wa barik lana fima wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tiba-tiba Allahu akbar, tidak ada selawatnya gitu. Tidak pakai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada selawat kepada Nabi, tidak ada selawat pada keluarga Nabi, tidak ada selawat kepada para sahabatnya. Ini juga ketika kita tinggalkan harus sujud sahwi. Kemudian juga as-sholatu ala ali fi tasyahud akhir.
Ketika apa? Meninggalkan juga di tahiyat akhir kita, Pak. Misal asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tinggalkan, enggak mau salawat sama selain Nabi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi misalkan. Ketika kita lupa, lupa saya kan mau salam ini, tiba-tiba langsung sujud sahwi. Atau kita tinggalkan langsung ke Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid misalkan. Tapi kita tidak baca pas selawat kepada para sahabat, keluarganya Nabi di dalam tasyahud akhir. Maka di sini juga kita sebelum salam hendaknya kita sujud sahwi. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena hikmah di sujud sahwi ini para ulama mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sajadatani yargibani anfus syaiton. Dua sujud ini yang dapat menghilangkan gangguan syaitan. Ya, liciknya syaitan dihilangkan dengan sujud sahwi. Karena sebabnya manusia, Pak, umatnya Nabi Muhammad itu ketika lupa itu karena apa? Karena sudah dikacau dengan syaitan biasa. Karena kita namanya tidak bisa. Memang kita manusia itu namanya sholat, Pak, pasti ada gangguannya, Pak. Sehingga Pak Rasulullah SAW ketika untuk mensempurnakan yang kurang, beliau katakan untuk sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi itu syarat sebab-sebab meninggalkan sebab-sebab dianjurkannya kita sujud sahwi. Kemudian sebab yang ketiga adalah naqlu ruknul qauli ila ghairil mahali. Memindahkan rukun qauli, ya, rukunnya ucapan itu kepada bukan tempatnya. Seperti apa? Idza naqala al-Fatihah wa tasyahudul akhir aw salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti meninggalkan Al-Fatihah, meninggalkan tasyahud akhir misalkan, Pak, memindahkan tasyahud akhir kita baca di rakaat ketiga misalkan, kita pindahkan. Ini juga harus disujuti sahwi ketika kita lupa atau melaksanakannya. Wa idza naqala takbiratul ihram aw salam batalat salatu. Berbeda apabila dia naqala takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya. Dia pindahkan, Pak, misalkan dia tidak pakai takbiratul ihram, dia pindahkan, otomatis apa? Begitu dia salamnya dia pindahkan bukan pada tempatnya, maka posisi ini sudah mengacak bentuk salat, Pak. Ini jelas batal salat. Wa yulhaq ruknu qali suratu idza naqala ghairi ma wa qunut idza naqala bi sunnati wa idza naqala dzikra ghairu surah wa qunut ila ghairi ma la yasjud mutlaqan inda ramdi wa. Ya, kemudian yang arabi iqa ruknun fi'li mahtimal ziyada. Yang keempat, Pak, iqa ada rukun fi'li mahtimal ziyada, kita ragu. Ini berapa? Ya, seperti apa? Idza sakka hal raka'a amla fayasjidu fayajibu ala an yarka ihtiyatan wa kadzalika idza syakka hal sajada fala yajibu an yasjud ihtiyatan fi niyati shalah yusannu la yasjud lisahwi. Misalkan Bapak seperti ini. Misalkan ketika selesai baca surah misalkan, ternyata Bapak tuh baru bangun dari ruku. Ketika bangun lagi ruku, baru ingat, ini apa? Ini saya sudah ruku apa enggak? Misalkan terjadi. Ini sudah ruku apa belum saya? Misalkan. Ketika ragu seperti ini, Pak, kita langsung ambil ruku. Untuk jaga-jaga. Walaupun kita sudah ruku gitu, tapi kita masih ragu. Kita sambil ruku. Kemudian ketika hendak salam, kita harus sujud sahwi untuk menyempurnakan. Begitu juga, Pak, kalau kita sudah sujud misalkan, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Ini sudah sujud keberapa ini ya? Ini harus berdiri apa enggak? Sujud lagi apa enggak? Nah, ketika posisi seperti ini, dia mau berdiri antara sujud, sebenarnya dia haruskan berdiri, maka posisi ini kita harus ambil sujud, ihtiyatan. Sujud lagi, walaupun sujudnya 3 kali, baru berdiri. Dalam posisi ini, sebelum salam harus sujud sahwi, ya. Begitu juga posisi Bapak yang seperti kita jelaskan, syakka fi adad rakaat. Bapak ragu dalam jumlah rakaat ini. Saya ini sudah rakaat ketiga apa keempat? Bangun dari tasyahud awal kan, Pak? Ketika mau tasyahud awal nih, pas mau sujud ini kita ringu. Ini rakaat ketiga apa keempat? Kalau rakaat keempat berarti saya tidak berdiri lagi. Kalau rakaat ketiga berarti saya harus berdiri. Ternyata dia posisinya sudah di rakaat keempat, Pak. Tetapi dia ragu, ini ketiga apa keempat? Posisi ini, maka di mazhab Syafi'i, Pak, kita harus liya'khudz ala qalil. Bapak harus mengambil jumlah yang sedikit.
Walaupun Bapak posisinya di rakaat keempat, tapi Bapak ragu, maka Bapak harus apa? Ngambil rakaat yang ketiga. Menganggap Bapak ini masih kurang gitu. Misalkan kan bangun dari tasyahud apa? Bangun dari rakaat ketiga kan sudah di rakaat ketiga nih Pak. Rakaat ketiga. Ketika rakaat ketiga Bapak ragu. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Maka posisi Bapak tetap harus di posisi rakaat ketiga. Misalkan Bapak rakaat bingung, ini rakaat keempat apa kelima gitu. Tetap ambil posisi rakaat yang keempat. Jumlah yang sedikit. Ya. Kemudian disempurnakan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Karena inilah Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, "Idza syakka ahadukum falam yadri usolli salasan amra arba'an." Apabila kalian ragu di dalam sholat, kemudian kalian lupa ini rakaat ketiga apa keempat, falyalik syak, maka tinggalkan itu yang ragu Pak. Bapak bilang, oh keempat sudah nih, tapi ragu gitu. Tinggalkan yang ragu, falyabinil yakin. Maka apa? Tetapkan yang yakin. Kalau yakin bagaimana? Kalau keempat kan ragu kita Pak. Kalau kita ambil ke tempat. Tapi kalau yang ketiga kita bisa no. Kalau tidak sempurna, kalau kita keempat, kalau otomatis ternyata kita ketiga berarti kurang dong, ya kan? Tapi kalau kita ambil yang ketiga cuma ada lebih gitu. Kan kalau lebih kan lebih enak gitu daripada kurang gitu. Istilahnya kayak gitu Pak. Otomatis apa? Kita ambil yang sedikit kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Seperti dasaka fi sholatin rubaiyatin, seperti orang ragu dalam 4 rakaat ya, dalam sholat yang 4 rakaat, hal sholla arba'an am salasan falyakut biyakini wa huwa sholatur salasu rakaat. Ya kita ambil yang yakin, kita ambil yang sedikit. Jumlah yang kita ragukan antara 3 dan 4, kita ambil yang sedikit yang 3. Wa ya'ti bi rak'atin, kemudian kita sempurnakan dengan 1 rakaat, kemudian terakhirnya kita sujud sahwi. Illa idza khalafal ma'mu wa balagul adada tawattur fayakhudhu bi qawli wa kadza fi'li inda ibn hadhihi khilafun romli. Kemudian bagaimana posisinya nih Pak? Disebutkan, walau tara asyakun fi adad rakaat summa zala syak fama hukmu fal yasjud li sahwi amla. Terus gimana Pak? Misalkan Bapak sholat nih ragu antara 3 dan keempat. Ternyata pas kita ambil yang ketiga, kita sadar gitu, oh ternyata ini yang keempat sudah gitu. Kalau saya sholatnya lebih rakaat saya gitu. Hilang dia punya keraguan. Bagaimana posisinya? Di sini disebutkan para ulama, tarratan ayatrah syak wa yazulu qabla salam fananzur. Kalau saknya hilang itu sebelum salam, itu dilihat Pak. Kalau kita yakinnya itu hilang, oh berarti ini lebih nih. Misalkan kan dalam sebelum salam ini kan tiba-tiba hilang dia punya keraguan. Idza zala syak ba'da ityan bima yahtamilu annahu zaid fayasjud li sahwi. Kalau dia punya hilang, misalkan oh ternyata apa rakaatnya ini lebih, itu enggak apa-apa, kita sujudkan saja sahwi, tetap seperti biasa. Wa suratu syakka fi adrak atas salat rubaiyah wa zada rakatan ikhtiyatan summa bayyana lahu annahu khamisa wa fi syawat akhir fa huna yasjud li sahwi. Sama posisinya orang yang lupa Pak. Ketika dia di rakaat keempat ya, keempat, ternyata dia ngambil yang 3 tadi kan Pak. Pas dia apa sujud di akhir, duduk tasyahud akhir, ternyata dia sadar, oh ini sudah yang kelima ini. Dalam posisi ini tidak apa-apa, tetapi apa, fokuskan untuk apa, dilanjuti dengan sujud sahwi. Walaupun dalam hati kita, oh itu kan Pak, dalam posisi ini kan kita lupa, ini terkadang kita lupa ya kita tidak tahu lagi setelah sholat itu. Terkadang lupanya ini teringat, wah ini yang kelima. Ya kan Pak? Terkadang kita sholat, kita ambil yang sedikit, kemudian kita sujudkan sahwi karena kita sebab kita tidak tahu. Habis itu kita tidak tahu memang berapa jumlah rakaat kita sholat. Tetapi ada orang terus lupanya tuh ingat, ketika sebelum salam dia sadar, ternyata ini yang kelima gitu. Soalnya di sebelah saya sudah salam gitu kan. Yang kelima. Otomatis apa? Dalam posisi ini tidak apa-apa, tetap dilanjutkan dengan sujud sahwi walaupun dia sadar hilang dia punya ragu. Wa iza zala syak qabla ityam bima yahtamil annahu zadi fala yasjud li sahwi. Tetapi beda Pak. Ketika hilangnya itu kita masih di posisi yang ketiga. Rakaat ketiga kan? Kita mau ini rakaat terakhir, saya rakaat keempat ini kan? Ketika mau sujud, kita mau ruku, ternyata hilang. Oh, ini rakaat terakhir sudah. Nah, posisi ini kita tidak usah sujud sahwi, Pak. Kenapa? Sempurna dari sholat kita. Dalam arti apa? Jumlah rakaatnya tepat gitu. Berbeda ketika kita sudah laksanakan, kemudian kita berdiri lagi,
Untuk yang kelima, posisi yang kelima, maka ini apa? Kita harus sujud sahwi. Tetapi kalau posisinya masih tetap di kondisi yang ragu, sama seperti ragu, tiba-tiba ingat, oh ini yang terakhir sudah, jadi tidak perlu ambil yang ketiga gitu. Maka posisinya apa? Posisinya tidak usah sujud sahwi. Kemudian bagaimana kalau ragunya hilang tuh Ustaz? Misalnya kita sudah sempurna sholatnya, tetapi ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tiba-tiba muncul ragu. Itu tadi 3 rakaat apa 4 rakaat, tadi sudah baca tasyahud awal apa belum ya? Selawat ragu gitu. Nah, para ulama di sini kalau syaknya datang ba'da salam, itu fala yadur, tidak apa-apa. Ya. Kalau ragu nih Pak, tapi kalau Bapak yakin ternyata apa? Meninggalkan Fatihah, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan ini itu dan sebagainya rukun-rukun sholat, ya jelas batal, harus diulangi sholatnya. Tetapi kalau masih ragu, kondisi ragu, itu tidak apa-apa. Li'anna dhahirum madili sholat alasya. Kenapa Pak? Karena yang sudah nampak, yang sudah lewat, kalau kita masih ragu itu apa? Itu masih apa? Masih dianggap sah. Illa idza syakka fi niyatin au takbiratil ihram au taharah. Berbeda Pak kalau kita ragunya di masalah taharah ya. Ya, misalkan oh tadi wudu saya betul apa enggak ya? Tadi saya sholat ini sudah mandi junub apa belum? Kalau ragunya di dalam taharah jelas, ini membatalkan sholat dan harus mengambil taharah yang jelas, yang betul. Kemudian apabila juga dia lupa di masalah niat tadi. Oh saya sholat, duhur kok saya sholat asar gitu misalnya. Niat isya tapi kok sholat maghrib tapi niat isya, tapi habis salam baru ingat, oh tadi saya niat apa? Ragu saya antara maghrib apa isya saya niatnya ya. Nah otomatisnya apa harus mengulang sholatnya karena niatnya sudah salah gitu. Idza nasiya tasyahud awal fahal yajuzu an ya'uda ilaihi wa idza ada hal yajuzu idza nasiya awal fantasab wa dzalika biankan lika aqrab. Nah, ini seperti sampaikan Pak. Posisi Bapak misalkan meninggalkan sesuatu, baik itu tasyahud awal maupun kunut dan lain sebagainya. Kalau posisi Bapak misalnya ketika tasyahud rakaat kedua ini sebenarnya Bapak duduk tapi Bapak memilih berdiri karena lupa. Kalau posisi Bapak dekat dengan tempat sujud, itu Bapak langsung duduk aja enggak apa-apa. Tetapi kalau Bapak sudah berdiri tegak, kemudian baru ingat, tasyahud awal, langsung duduk. Nah, ini yang enggak boleh. Tapi kalau posisinya bangunnya cuma sedikit misalkan kan, Allah, rupanya tasyahud apa? Tasyahud awal langsung duduk begini, ya wes enggak apa-apa. Tetapi kalau apa? Allah sudah berdiri tegak, sudah apa takbir, baru ingat tasyahud awal. Nah, ini tidak boleh lagi duduk, ya, tidak boleh duduk. Tetapi apa? Nanti diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga kunut Pak. Kunut ketika Allah Sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud tapi posisinya masih di atas ruku, misalnya seginilah batasnya, dia masih begini, Allah, langsung saya bangun langsung baca Allahumma hadina fiman hadait langsung. Tetapi kalau sudah posisinya mendekati sujud, maka tidak boleh lagi bangun Pak. Jangan bangun lagi untuk apa? Lupa saya tidak langsung bangun gitu. Baca kunut lagi enggak. Tetapi ketika sujud sahwi ketika sujud qabla salam harus disujud sahwi. Ini yang permasalahan kunut nih banyak Pak ya. Sering lupa apalagi sholat sendiri. Jadi harus disujud sahwi. Kemudian nah ini yang terakhir Pak ya. Ini masih ada 4 menit tentang tarkul kunut. Ya, kita bahas sedikit ya Pak. Hukum tarkul kunut. Bagaimana hukum meninggalkan kunut? Huwa kal hukmu tarki tasyahud awal. Jadi hukumnya itu Pak seperti meninggalkan tasyahud awal, ya. Otomatis apa? Harus sujud sahwi. Falau nasyal kunut wa ada ilaihi ba'da wa ijabati fil ardi wa baqi ada sujud batal salat. Ini yang saya sampaikan Pak. Kalau Bapak sudah sujud kemudian mau berdiri lagi buat ngambil doa kunut tadi karena lupa berdiri lagi dia mau ambil kunut tadi, maka ketika bangun berdiri ini jelas salat kita batal, ya. Illa idza kana nasiyan au jahilan bitahrim. Kecuali Pak anak-anak misalkan. Kan biasa tuh kan Pak kunut di salat witir Ramadan itu kan kalau kita biasa terlupa anak-anak misalkan ataupun kita sendiri misalkan. Ketika kita lupa ini tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tahu ini salah maka tidak boleh Pak. Ya. Makanya imam itu harus ketika berjamaah harus dikabari kalau ini salat ini insya Allah kita akan baca kunut.
Seperti saya imam Jumat kemarin Pak, ini takut kan ada perintah doa kunut nazilah nih. Jadi saya sampaikan, Pak sebentar kita kado kunut nazilah, jadi diharapkan semua untuk membaca setelah bangun dari ruku, diingatkan. Terkadang kan Jumat ini kan jarang orang baca kunut nazilah, otomatis apa? Imamnya begini, makmumnya sujud semua. Dalam posisi kayak ini, kalau teringat Pak langsung bangun aja Pak, ada apa-apa, ngikut imam kayak gitu. Ya jangan Bapak malu sendiri nanti Bapak di bawah gini lamanya imamnya. Bangun. Ini kalau kita sholat sendiri Pak ya, kalau kita sholat sendiri kita lupa baca kunut, misalkan ketika masih di dalam posisi bentuk ruku mau bentuk ke sujud gitu, masih dekat lagi berdiri, maka kita langsung bangun aja baca. Tetapi kalau kita sudah terlanjur sujud, maka ketika kita mau kembali ke atas itu batal kita punya sholat. Kecuali ada kita tidak tahu ternyata ini membatalkan sholat, kita tidak tahu, tidak apa-apa kalau tidak tahu. Au izakana nasian, atau dia lupa kalau ini membatalkan sholat misalkan, tidak apa-apa. Wa yusannu lahu sujud sahwi idza balaga haddar ruku wa illa falah. Tetapi ketika dia mencapai haddar ruku misalkan lewati ruku misalkan Pak, maka harus sujud sahwi. Hukmu sujud sahwi lil ma'mum. Yajibu 'alal ma'mum an yutabi imamu fi sujud sahwi wa la yasjud ma'mun li sahwi nafsihi. Wa inna ma yasjud idza saha imamuhu wa lam yasjud. Nah, bagaimana Pak dalam kondisi berjamaah Pak? Kondisi berjamaah itu makmum harus mengikuti imam. Terus bagaimana Ustaz? Ternyata makmum imamnya ini tidak baca kunut. Posisi kita bagaimana Ustaz? Pas sujud salam ternyata imamnya lagi tidak sujud sahwi. Bagaimana? Kita sujud sahwi untuk diri kita Pak. Untuk sujud sahwi, imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, kita sujud sahwi Pak. Ini yang disampaikan Allah. Walam yasjud ma'mum li sahwi nafsi wa inna ma yasjud ijasaha imamu walam yasjud fayasjud ma'mum huna li sahwi imami ba'da salami imami. Ketika imam salam kita sujud sahwi sendiri Pak. Ya. Sujud sahwi sendiri. Jadi seperti ini Pak ya, detail sekali penjelasan tentang sujud sahwi. Saya rasa ini tidak ada pertanyaan lagi. Yang penting ketika ada meninggalkan, lupa dan lain sebagainya ketika ada sholat, ini harus dikerjakan ketika walaupun sunnah Pak, tapi sunnahnya sangat ditekankan karena Rasulullah SAW ini beliau kerjakan ketika apa lupa pada suatu hal di dalam sholat. Mungkin sedikit pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.